Kalau kita lihat Azerbaijan, kita nggak menyangka kalau negara itu ternyata terletak di benua Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang sebuah negara yang menurut saya sih negara ini adalah negara yang kurang familiar bagi saya. Atau mungkin Anda sudah familiar ya. Nah, tapi kalau membicarakan tentang Azerbaijan ini seperti sebuah negara yang bagi masyarakat Indonesia ini kurang familiar ya. Oke guys, Azerbaijan itu ada di mana? Azerbaijan itu sebenarnya di Asia ya, dan letaknya di Kaukasus. Nah, di persimpangan antara benua Eropa dan juga di Asia Barat. Oke guys, Azerbaijan sendiri ini ada yang mengatakan bahwa ada yang teori yang secara umum gitu ya. Nah, secara eponim Azerbaijan dinamai menurut Atropates, ini seorang gubernur bangsa ini Iran ya, yang menguasai sebuah kawasan yang ditemukan di Azerbaijan Iran modern yang disebut sebagai Atropatene. Nah, dipercaya nama Atropates ini diturunkan dari akar kata bahasa Persia kuno yang berarti dilindungi oleh api. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari turkifikasi tipis dari Azerbaijan. Nah, versi nama Persia asli yang diarabkan yaitu Azarabadakan. Nah, gitu ya. Dari kata Azar ada abadak dan an. Nah, Azar itu api, abadak itu daerah olahan, dan an akhiran jamak. Nah, kemudian kalau diartikan bahwa di situ memang tanah api abadi yang memungkinkan ya ini menyatakan secara nggak langsung ada kuil api Zoroaster yang ada di negeri ini. Nah, beberapa sejarawan Azeri berpendapat bahwa nama itu tersusun dari 4 unsur bahasa Azerbaijan, ada Az, Er, Bai, sama Chan, yang berarti tanah orang As yang pemberani atau sebuah tempat yang ditinggikan oleh kaum hartawan dan agung ya. Dan guys, kalau menurut sejarahnya sendiri, nah ini sejarah awalnya, Azerbaijan adalah bangsa Albania Kaukasia. Nah, ini bangsa penutur bahasa-bahasa Kaukasus yang muncul di daerah ini sebelum rombongan besar orang yang akhirnya menyerang Kaukasus gitu. Nah, secara historis Azerbaijan telah dilindungi berbagai bangsa termasuk bangsa Persia, Yunani, Romawi, Armenia, Arab, Turki, Mongolia, dan juga Rusia. Kerajaan pertama yang muncul di Republik Azerbaijan masa kini adalah Manae pada abad ke-9 sebelum Masehi, berlangsung hingga 616 sebelum Masehi saat menjadi bagian Kekaisaran Media Iran yang kemudian menjadi bagian Kekaisaran Persia pada tahun 549 Masehi. Nah, kemudian guys, ada seorang gubernur ya yang namanya Atropaten, dan Albania Kaukasia ini didirikan pada abad ke-4 sebelum Masehi dan termasuk kurang lebih wilayah negara kebangsaan Azerbaijan dan sebagian selatan Dagestan masa kini. Nah, kemudian Islam menyebar di daerah situ ya, di Azerbaijan, menyusul ini ya Futuhat pada abad ke-7 sampai ke-8. Nah, setelah kekuasaan kekhalifahan Arab menyusut, beberapa negara semi merdeka telah terbentuk. Ada Kesultanan Sirvanshah menjadi salah satu darinya, dan abad ke-11 Turki Seljuk ini kemudian menaklukkan guys kekuatan dominan yang ada di situ dan menjadi peletak dasar etnis Azerbaijan masa kini ya. Nah, abad ke-13-14 ya, negeri ini diserang bangsa Mongol Tatar. Nggak cuma Azerbaijan aja, tapi juga wilayah yang lainnya ya diserang sama orang dari Mongol. Nah, Azerbaijan ini adalah bagian Kesultanan Turki Safavid ini selama abad ke-15 sampai 18.
dan juga mengalami masa singkat perpecahan bangsawan pada abad ke-18 sampai awal ke abad ke-19 dan terdiri dari kekhanan yang merdeka. Nah, kemudian akhirnya ya jatuhlah guys ya ke tangan Rusia ya, dan kemudian bergabung menjadi sebuah sebuah uni sosialis Soviet gitu guys ya. Dan ini sih memang karena adanya minyak yang ada di situ ya, cadangan yang cukup luar biasa di sana, dan akhirnya membuat Azerbaijan jadi tempat rebutan gitu ya. Dan pada tahun 1990, nah ini memang ada usaha ya, orang-orang Azeri berkumpul untuk memprotes kekuasaan Soviet yang menuntut kemerdekaan. Dan dan akhirnya ya jelasnya mereka menjadi sebuah negara yang merdeka setelah ada perjalanan sejarah yang sebenarnya juga berliku guys ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye bye.